8 kisah mistis di luar nalar dalam dunia sepak bola yang menggemparkan dunia. Hanya persaingan pertandingan saja, terkadang olahraga juga menyajikan momen-momen mistis dan unik yang membuat kita geleng-geleng kepala. Sebagai cabang olahraga yang populer di seantero dunia, sepak bola juga kerap dikaitkan dengan kejadian aneh yang menimbulkan fenomena di luar nalar. Kejadian aneh tersebut terjadi berulang dalam kurun waktu yang lama sehingga menciptakan kepercayaan tertentu. Bahkan sederet kejadian aneh tersebut telah dianggap menjadi sebuah kejadian mistis di dalam dunia sepak bola, serta banyak fakta yang belum terkuak sampai saat ini. Berbagai spekulasi yang bermunculan justru menambah teka-teki atau misteri dalam fakta-fakta tersebut. Lalu, apakah kejadian-kejadian tersebut benar adanya atau hanya kebetulan saja di dunia sepak bola? Dan berikut ini, tim MPB Sport merangkum 8 kejadian mistis di luar nalar dalam dunia sepak bola yang menggemparkan dunia. Penalti horor Ronaldo. Ketika itu, Ronaldo telah melakoni laga 16 besar Liga Champions 2017-2018 bersama Real Madrid melawan Paris Saint-Germain, ramai diperbincangkan oleh publik sepak bola dunia. Hal tersebut terjadi ketika Ronaldo membawa Real Madrid menang 3-1 atas Paris Saint-Germain. Ronaldo mencetak 2 dari 3 gol kemenangan El Real di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu melawan PSG. Dalam pertandingan tersebut, gol pertama Ronaldo menjadi sorotan utama. Gol tersebut tercipta dari titik putih di penghujung babak pertama. Banyak warganet PK melihat bola bergerak sebelum kaki CR7 menyentuhnya. Banyak yang percaya jika bintang timnas Portugal ini memakai bantuan jin. Tendangan ini pun langsung dijuluki penalti hantu lantaran sepersekian detik sebelum kaki Ronaldo menyentuh bola, si kulit bundar itu sudah terangkat duluan ke atas tanah. Momen David Luiz memberkati Torres yang gagal cetak gol untuk Chelsea. Setelah membuat rekor transfer di Liga Inggris senilai 50 juta pound sterling dari Liverpool ke Chelsea pada Januari 2011, pemain Spanyol itu rupanya tidak mampu tampil bagus saat membela The Blues, bahkan sangat kesulitan untuk mencetak gol. Luiz yang religius dan percaya tahayul memutuskan untuk melakukan ritual pra-pertandingan sebelum pertandingan pengisian grup Liga Champions melawan Genk. Kamera Sky Sport menangkap momen David Luiz yang memberikan berkah kepada Torres di lapangan di Stamford Bridge. Dibantu dengan doa religius Luiz, Torres kemudian mencetak 2 gol dalam kemenangan Chelsea 5-0. Gol pertama Torres tercipta setelah melakukan penyelesaian yang manis usai menerima umpan dari Frank Lampard, dan gol kedua tercipta dari sundulan yang diarahkan dengan baik setelah Raul Miralles melepaskan umpan silang dari sayap kanan. Iman saya memberi saya keyakinan bahwa saya bisa keluar dan tampil dan berkembang sebagai pemain. Ini memberi saya kekuatan dan inspirasi. Segala sesuatu dalam hidup adalah milik Tuhan. Tujuan kami sudah dipetakan, ujar Luiz seperti dilansir dari The Beautiful Game. Torres memang masih bukan pemain yang sama seperti saat di Liverpool, tapi ia adalah pemain penting dalam raihan gelar ganda Chelsea saat memenangi Liga Champions dan Piala FA di musim 2011-2012. Ia juga mencetak 11 gol dan membuat 16 assist di semua kompetisi. Setahun kemudian, Torres memiliki musim yang paling produktif dalam seragam Chelsea dengan mencetak 22 gol saat tim London Barat itu memenangkan Liga Eropa. Ketika petir menghantam 11 pemain dari klub lawan di Kongo. Ada banyak nasib tragis yang terjadi pada pemain sepak bola, tapi yang paling mengerikan adalah sambaran petir yang menghantam satu tim sepak bola di Afrika Tengah Kongo 23 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1998. Petir tersebut menewaskan 11 pesepak bola usia antara 20 dan 35 tahun dalam satu pertandingan sepak bola. Ketika itu, kedua tim bermain sama kode dengan skor 1-1 di dalam pertandingan akhir pekan yang diadakan di Provinsi Timur Kasai. Selama pertandingan, hujan dilaporkan cukup deras. Harian terkemuka di Republik Demokratik Kongo, El Avenir, memberitakan ada 11 pemain tim lawan meninggal dunia dan 30 orang mengalami luka bakar serius akibat tersambar petir. Anehnya, tak ada seorang pun yang mengalami cedera dari tuan rumah Basanga. Karena kejanggalan tersebut, peristiwa ini pun lantas dikaitkan dengan keterlibatan ilmu sihir atau ilmu santet dari tim lawan. Mereka mencurigai Basanga telah melakukan santet karena
karena tidak ada pemainnya yang terluka. Santet di Afrika Barat dan Tengah memang sudah menjadi hal biasa. Selain itu, ada surat kabar lainnya yang menuliskan sifat petir yang dapat memilih dan membagi populasi secara tepat, dikenal sebagai penggunaan jimat dalam permainan sepak bola. Sementara mengutip dari majalah independen, tim sepak bola di wilayah ini dikabarkan memang relatif sering mempekerjakan dukun untuk memberikan kutukan kepada lawan mereka. Kejadian yang serupa memang cukup sering terdengar meski tidak sampai mematikan, namun sejumlah pemain sepak bola terluka karena petir yang menghantam mereka di lapangan saat tengah melangsungkan permainan. Nasib sial Zlatan Ibrahimovic di ajang Liga Champions. Bomber yang dijuluki Ibra Kadabra ini merupakan salah satu striker yang berbahaya di daratan benua biru. Ketajamannya di lini depan tak perlu diragukan lagi. Bersama klub-klub besar seperti Inter, Juventus, Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain dan kini di AC Milan, Ibrahimovic selalu tampil konsisten sebagai penyerang subur. Dari total karirnya di sepak bola, Ibrahimovic sudah mencetak 280 gol dari 549 penampilannya. Namun Ibrahimovic nyatanya bukanlah pemain yang sempurna, apalagi dengan leper sekelebar dirinya sama sekali urung mencicipi indahnya menyentuh trofi Piala Champions. Trofi yang dijuluki si kuping besar itu tampaknya memiliki kekuatan mistis yang senantiasa menghindari Ibrahimovic. Ya, bisa dibilang Ibrahimovic datang di waktu dan tempat yang salah tiap kali membela klub barunya. Lihat saja pada tahun 2009, yakini semusim sebelum Ibra bergabung, Barcelona berhasil mengangkat trofi Liga Champions setelah mengalahkan Manchester United di final. Begitu juga ketika Inter meraih trofi di pentas Eropa edisi 2009-2010, Zlatan sudah meninggalkan klub itu menuju Barcelona. Pada Liga Champions musim berikutnya, musim 2010-2011, Barcelona berhasil kembali mengangkat trofi. Tapi Ibrahimovic sekali lagi melewatkan kesempatan emas itu karena sedang dipinjam ke Milan. Terlepas dari benar tidaknya kekuatan magis yang membuat sial Ibrahimovic di pentas Eropa itu, tetapi peristiwa itu masih sulit dipecahkan dengan logika hingga kini. Ketika Montari menanam kutukan untuk Gianluca Buffon. Awal mula kutukan ini terjadi pada tahun 2012 lalu. Saat itu Juventus bersua dengan AC Milan pada laga yang sangat menentukan bagi kedua klub raksasa asal Italia itu, di mana pertandingan tersebut adalah momen untuk menentukan gelar Scudetto juara Liga Serie A. Tetapi muncul kejadian aneh di tengah pertandingan ini. Montari yang merasa sundulannya telah masuk ke gawang Buffon ternyata dianulir oleh wasit, padahal gol yang telah disundul oleh Montari sudah melewati garis gawang. Buffon pun tidak mengakui gol yang telah dibuat oleh Montari pada saat itu. Montari pun kesal dan mengutuk Buffon bahwasanya ia tidak akan pernah menjuarai Liga Champions sepanjang karirnya. Kutukan Montari pun menjadi kenyataan. Juventus tidak pernah mengangkat trofi Liga Champions sejak tahun 1996-1997. Buffon pun sempat pergi ke tim bertabur bintang Paris Saint-Germain untuk memburu trofi si kuping lebar itu. Sayangnya Buffon bersama PSG hanya mampu menjadi runner-up saja. Meskipun belum pensiun, Buffon yang saat ini bermain bersama Parma di Serie B sudah tidak mungkin lagi mempunyai kesempatan untuk meraih trofi Liga Champions tersebut. Harry Kane dan kutukan bulan Agustus. Siapa yang mengira salah satu striker hebat di Liga Premier Inggris, Harry Kane, ternyata tak pernah mencetak sebiji gol pun di bulan Agustus. Padahal Kane pernah memiliki kesempatan emas untuk mencetak gol di bulan Agustus 2016, namun pemain andalan timnas Inggris itu gagal mengeksekusinya. Kejadian serupa juga dialami saat melawan Chelsea. Kane melepaskan 8 tendangan ke gawang The Blues, namun tak satu pun yang berhasil dikonversi menjadi gol. Kejadian mistis yang sulit dipecahkan ini rupanya disadari oleh media Inggris dan sempat menjadi berita. Namun ketika ditanya, Kane menganggap ketidakberuntungannya di bulan Agustus adalah bagian dari pertandingan. Ia menyangkal hal-hal mistis yang dikaitkan kepadanya. Ini adalah yang banyak dibicarakan, tetapi saya tidak terganggu akan hal itu. Itu adalah bagian dari pertandingan. Saya hanya bisa terus bekerja keras, tidak besar kepala, dan saya yakin gol akan datang kepada saya, ungkap Kane kepada Telegraph. Dari catatan, total ada sebanyak 44 percobaan gol yang dibuat oleh Kane di bulan Agustus selama mengikuti Liga Premier Inggris. Anehnya, tak satu pun dari usaha itu yang berbuah gol. Ketika Moussa Camara membongkar jimat musuh.
Negara-negara di Afrika seperti halnya di Indonesia masih mempercayai klinik dan okultisme sebagai salah satu cara untuk meraih kemenangan. Bahkan praktik klinik dan okultisme ini juga pernah dilakukan dalam gelaran Piala Afrika, tepatnya pada gelaran Piala Afrika 2002. Hal ini pun membuat CAF menjadi malu karena dalam ajang sebesar Piala Afrika, bentuk promosi mereka kepada dunia, hal seperti ini pernah terjadi. Dari kejadian di Piala Afrika 2002 tersebut, praktik okultisme sangat dilarang di negara-negara Afrika. Namun ternyata praktik okultisme dan hal-hal klinik belum sepenuhnya hilang di Afrika. Kejadian praktik okultisme ini terulang lagi dalam ajang Liga Premier Rwanda dalam pertandingan antara Mukura Victory melawan Rayon Sports. Ketika itu Rayon sedang dalam posisi tertinggal 0-1 dan para pemainnya sulit untuk mencetak gol ke gawang Mukura. Bahkan salah satu peluang emasnya cuma berhasil membentur mistar gawang. Dalam keadaan seperti itu, penyerang Rayon Musa Kamara tiba-tiba berlari ke arah gawang dan membongkar sesuatu di sekitar gawang Mukura. Para penonton pun langsung mengaitkan hal ini dengan praktik okultisme. Hal tersebut memancing amarah para pemain Mukura. Kamara pun dikejar oleh penjaga gawang Mukura dan ditendang oleh dua pemain Mukura. Tapi kejadian aneh langsung terjadi setelah ia membongkar sesuatu di sekitar gawang tersebut. Rayon berhasil menyamakan kedudukan dan Kamara yang menjadi pencetak golnya. Kejadian ini pun langsung membuat Federasi Sepak Bola Rwanda mengambil tindakan. Mereka mulai mengeluarkan aturan untuk menghukum pemain dan klub yang terlibat dalam praktik okultisme ini. Gol Aaron Ramsey yang membawa kutukan. Sepak bola selalu bisa menghadirkan kisah-kisah menarik di dalam dan di luar lapangan. Salah satunya adalah kisah tentang kutukan gol Aaron Ramsey. Ramsey yang kini membela Glasgow Rangers dengan status pemain pinjaman dari Juventus tercatat telah mencetak 73 gol dari 472 penampilannya di level klub. Menariknya, beberapa gol yang dicetak Ramsey dianggap membawa kutukan lantaran disusul dengan berita kematian tokoh terkenal dunia. Salah satu kisah gol Aaron Ramsey yang membawa kutukan terjadi pada musim 2018-2019 saat gelandang asal Wales itu masih berseragam Arsenal. Kala itu Arsenal bertanding melawan Tottenham Hotspur pada lanjutan kompetisi teratas Liga Inggris Premier League. Laga tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1 dengan gol Arsenal yang dicetak oleh Ramsey. 2 hari berselang muncul berita duka yakni kematian bintang serial drama Waverly Hills Luke Perry. Perry meninggal dunia pada usia 63 tahun karena penyakit stroke. Pada hari yang sama juga ada kabar duka lainnya yaitu meninggalnya musisi Inggris Keith Flint. Kabar duka tersebut membuat warganet meyakini bahwa gol Aaron Ramsey membawa kutukan sebab bukan kali ini saja Ramsey mencetak gol pada sebuah pertandingan lalu beredar kabar duka beberapa saat kemudian. Mundur ke belakang, Ramsey juga pernah mencetak gol ketika Arsenal kalah 1-2 dari Tottenham pada laga yang digelar 2 Oktober 2011. 3 hari berselang, tepatnya pada 5 Oktober 2011, kabar duka datang dari pendiri Apple, Steve Jobs, yang meninggal dunia. Bahkan menurut catatan situs web latinamerikapost.com, ada 23 tokoh terkenal dunia termasuk para selebritis yang meninggal dunia setelah momen Aaron Ramsey mencetak gol. Ahli statistik yang juga seorang penulis, Anthony B. Masters, dalam sebuah artikelnya yang dimuat di situs web towardatascience.com pada 10 Agustus 2019 menyebutkan bahwa kutukan Aaron Ramsey hanyalah cerita buatan para pengguna media sosial. Dalam penelitiannya, Anthony mengumpulkan data berupa hari ketika Ramsey mencetak gol dan hari kematian para tokoh terkenal. Hasilnya, Anthony mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara gol Aaron Ramsey dan kematian para pesohor dunia. Meski begitu, kutukan gol Aaron Ramsey masih menjadi kisah terkenal hingga saat ini. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune MP. Salam MVB Sport, MotoV Black Indonesia.